Ku sentil-sentil ku kira pensil, nggak taunya pentil. Waktu ku dodol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, nggak taunya pistol. Tembak-tembak dor, tembak-tembak. Tembak-tembak dor, tembak-tembak. Waktu ku gabut aku nggak tahu yang lembut-lembut. Ku cabut-cabut ku kira rambut, nggak taunya rumput. Waktu ku pusing aku nggak tahu yang kuning-kuning. Ku giring-giring ku kira kucing, nggak taunya kambing. Tembak-tembak dor, tembak-tembak. Tembak-tembak dor, tembak-tembak. Siang semua. Ya ampun, kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu dong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura-aura liburan ya, kayak udah pengen libur aja gitu ya. Saya Kak Ros. Kalau aku mau tetap semangat menemani Anda di acara Rupin No Secret Love. Ada Dani di pojok sana yang juga menemani kita hari ini. Perjumpaan kita hari ini sudah dibuka ya dengan ibu-ibu Rempongs Mom ya. Rempongs Mom ini kayak dari kemarin tuh kayaknya abis apa ya? Roadshow ya, roadshow, jadi agak lelah ya Bu ya, tapi jangan capek, nanti kita ngobrol lagi. Sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai yang menjadi perhatian publik yang kita highlight hari ini, sekaligus kita baca komentar-komentar netizennya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini adalah kejadian di dunia nyata yang kemudian ada yang memposting masuk ke dalam dunia maya sehingga orang lebih banyak tahu dan orang banyak berkomentar, yaitu tentang kondisi Pak Tarno. Ya Pak Tarno kan kabar terakhirnya Pak Tarno itu baru mengalami stroke lagi gitu ya. Karena salah satunya pemicunya adalah ketika dia harus pergi show di daerah yang dia harus jalan jauh, lewati perjalanan malam sehingga dia ketakutan, dan ketakutan yang itu yang membuat dia juga kesehatannya menurun sehingga terkena stroke. Nah kabar terbaru ini ada yang memvideokan Pak Tarno itu dalam kondisi masih belum sehat, duduk di kursi roda, itu berjualan ikan cupang, ya ikan cupang dan peralatan tulis lainnya. Nah ini kemudian banyak menuai reaksi netizen yang bersimpati maupun juga yang menganggap ini kok kayaknya Pak Tarno udah sakit itu bukannya dirawat, istirahat di rumah, kenapa masih disuruh jualan juga? Apakah ini sebuah eksploitasi? Begitu. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ya, kita sempat juga mewawancarai Pak Tarno di bulan Oktober ya. Itu adalah Pak Tarno pada saat itu sudah terkena stroke, sudah dalam proses penyembuhan, tapi memang belum fit. Tapi masih pada saat itu pun masih menerima pekerjaan-pekerjaan menghibur, sulap. Kita sempat bertanya, apa sih yang membuat Pak Tarno itu masih terus bekerja gitu, padahal kan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Dan ini salah satu jawaban dari Pak Tarno pada saat itu. Pakai maps jadi dia nyasar, itu udah ketakutan karena takut dibegal. Tapi besok paginya masih show. Pulang nyasar lagi. Takut dibegal, itu baru kena serangan di situ. Kursi roda gini masih bisa. Masih bisa menghibur. Masih bisa menghibur. Masih. Kenapa nggak istirahat aja sih Pak Tarno? Senang. Pak Tarno memang senang. Senang. Oh, oke. Ini istrinya sekarang mendampingi terus Pak Tarno kemana-mana? Iya, kemana-mana saya tampilin ya. Biasanya nggak pernah nemenin? Iya, dulunya saya kerja. Dulu kerja? Iya, setelah dia sakit, saya berhenti kerja ngurusin dia aja. Jadi ada istrinya biasanya kerja. Jadi kalau Pak Tarno kerja, ya didampingi oleh asisten yang lain. Tapi sejak Pak Tarno sakit, istrinya terpaksa harus berhenti bekerja untuk merawat Pak Tarno. Komentar netizen coba kita lihat ya. Ya Allah kasihan. Yang berikutnya lagi, daripada open donasi buat Agus, mending ke Pak Tarno aja katanya. Yang berikutnya, bentar, ini keluarganya eksploitasi nggak sih lagi sakit begini gitu. Yang berikutnya coba kita lihat, gue mikirnya siapa yang nyusun dagangannya ya katanya gitu. Yang berikutnya, yang bawa semuanya jualan ke sana siapa? Ya
yang bawa Pak Tarno ke situ siapa? Kenapa nggak mereka aja yang jualan, Pak Tarnonya biar rehat di rumah? Yang berikutnya ada lagi, semoga laris jualannya Pak Tarno, semangat, semoga Allah angkat sakitnya, bisa pulih kembali dan selalu dikelilingi orang-orang baik. Amin. Gitu ya. Ya itu tadi kan kalau kita tanya, Pak Tarno itu dari kecil sudah bekerja. Mungkin ya kalau dia bisa terus bermanfaat, bisa beraktivitas, itu juga yang menjadi hiburannya, begitu kan ya, kita nggak pernah tahu. Dan kenapa Pak Tarno mungkin kalau ya ini akhirnya jadi viral gitu ya, insya Allah mudah-mudahan itu mendatangkan orang-orang yang mau berbelanja, beli ikan cupangnya ke Pak Tarno. Tapi yang hebatnya adalah di situ video itu kan cuma menunjukkan nih diramaikan belanjaannya ya, atau boleh foto sama Pak Tarno. Tapi tidak ada kata-kata butuh bantuan atau donasi gitu ya. Gitu. Tapi ya biarlah kita yang tergerak untuk bisa membantu kalau ada yang ingin membantu. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Cut Meriska dan Roger Danuarta. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Roger Danuarta, aktor kelahiran 1982 yang pernah membintangi sinetron Jin dan Jun tahun 1997 ini menikah dengan Cut Meriska atau Cika pada 17 Agustus 2019 dan dikaruniai 2 anak setelah berpacaran selama 5 tahun serta sempat tidak mendapat restu dari ayah Cika. Pria yang mengaku setelah menikah dan memiliki anak baru menyadari bisa mencintai seseorang dengan begitu tingginya ini 17 November kemarin merayakan anniversary pernikahan ke-5 tahun di mana Cika memposting video perjalanan pernikahan yang disebut tidak mudah, penuh air mata hingga turut mendoakan orang-orang yang berjuang agar mendapat restu orang tua. Cika yang memiliki pertemanan dengan Eriska Rein, Shirley Juno, dan Yunita Triana ini kerap membuat konten-konten lucu. Salah satu kontennya ketika sudah akhir bulan dan banyak yang habis seperti susu anak, uang bulanan, hingga token listrik, di mana reaksi Cika kaget saat mendengar suara token listrik. Seperti apa Cut Meriska dan Roger Danuarta mengenang perjalanan pernikahan mereka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Cut Meriska dan juga Roger. Aduh lucu banget sih nih bajunya, baju hangatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ada yang mau kita bahas ke pasangan ini ya. Adalah salah satu wawancara kamu di podcastnya Tengku Wisnu ya. Gitu yang bilang katanya kamu tuh belum pernah, baru kali ini merasakan bisa ya ternyata menyayangi, mencintai orang itu lebih lagi kadarnya gitu ya. Iya. Oke, coba kita lihat, kita putar lagi wawancaranya. Lebih cari aman ya. Pada saat wawancara itu kamu ada di situ? Nggak ada. Ada. Karena itu viral aku jadi nanya, oh gitu ya sayangnya. Ya, aku juga pengen nanya. Jadi dulu waktu sebelum menikah nggak segitu tingginya itu rasanya? Ya kalau misalkan kita kan waktu single gitu ya. Aku suka nih sama orang ini atau aku sayang nih sama orang ini. Udah pada saat itu kayak rasanya tuh wah ini udah top banget tuh ya. Rasa sayang, rasa cinta yang paling top sama banget. mantan gitu. kamu yang mana? Kita akan kembali setelah ini. Perasaan udah bucin banget gitu ya. Terus udah kayak gitu ternyata ya setelah nikah ya sampai rela mau melakukan apa aja lah untuk dia gitu. Akan bela mati-matian lah untuk membela dia gitu kan. Dan akhirnya ketika punya anak Lebih tinggi anak, lagi. Enggak lebih tinggi lagi. di situ ngomongnya begitu. Iya, kalau pada saat itu aku berpikirnya ya anak ada di dunia ini sebagai penerus kita gitu kan. Iya. Kalau misalkan sampai anak ini kenapa-napa atau sampai ibaratnya nggak ada, ya apalagi tujuan hidupnya nggak ada lagi. Ibaratnya pada saat itu pemikiran aku seperti itu, makanya tercetuslah omongan ternyata saat anak lahir tuh bisa lebih tinggi lagi gitu. Tapi prinsip kita sebenarnya sama sih. Kita apapun tuh dominan tuh lebih Itu utamain mementingkan anak-anak anak sih. banget Iya daripada diri sendiri. Buang ego kita berdua demi anak. Kayak mungkin ada orang yang kayak oh ya mau pergi berduaan bulan madu lagi atau apapun. Kalau kita tuh kayak sehari baru berangkat ini kerja aja, baru di pesawat udah kayak ini ngapain ya anak kita ya ini ya. Hati tuh nggak tenang karena kita juga punya trauma anak kita pernah diapa-apain kan dulu. Jadi kayak wah traumanya itu lumayan membesar jadi bikin kita tuh kayak wah anak dulu deh nomor satu tuh anak dulu gitu. Ini kan Roger merasanya gitu ya. Pada saat pacaran kayak rasanya sayangnya udah mentok banget gitu. Ternyata setelah menikah, oh bisa naik lebih lagi gitu. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Oke, jawaban aman. Kalau aku sih iya pastinya gitu kan. Kok bisa sih kadang-kadang orang tuh justru begitu menikah tuh rasanya kayak udah aman nih gitu. Terus mulai tuh berkurang. Kalian nggak? Enggak sih kalau aku
apa ya? Mungkin aku pas aku baru bener-bener ngerasa bebas banget kayak berduaan apa itu kan setelah menikah kan. Jadi kayak aku tuh baru pertama gitu kayak oh jalan bareng gandengan. Oh iya ya kayak baru pertama kali pacaran Bisa gitu. bucin, boleh bucin. Bucin. Jadi kalau aku bucinnya malah kayak baru mulai ini. Setelah menikah? Setelah menikah kan kalau dulu kalau pacaran tuh kan pasti mama ikut, papa ikut. Nggak pernah berduaan Kak Ros. Makanya pacarannya aja dulu diem-diem. Itu berarti hikmah baiknya ya kan. 5 tahun sulit ya kan. 5 tahun sulit, ada banyak tantangan. Jadi begitu menikah tuh berasa kayak akhirnya gitu. Kamu gitu keras gitu juga gak sih Roger? Bohong. Belum apa-apa ada dibilang bohong. Ya setelah menikah sih ya kita ya bersyukurnya ya masih walaupun nggak selalu tuh yang benar-benar adem ayem aja Ya, ya. pasti. Setiap hubungan pasti kan ada dinamikanya. selisih pendapat dan lain-lain sebagainya. Tapi overall sih kita merasa happy sih. Mungkin ini Kak Ros bagi aku karena mungkin Roger ya udah pernah sebelumnya pacaran gitu kan jalan berdua, kalau aku kan belum. Mungkin karena akunya baru kasmaran lagi, akunya jadi deket jadinya dia juga ikut-ikutan bareng. Tapi kalau misalnya oh ya udah nikah, udah di posisi aman, sama-sama cuek apa segala macam ya mungkin akan Belum tentu. bisa, Beda cerita maksudnya berjarak lah gitu. Tapi karena yang satunya lagi ngebu-ngebu, yang satunya jadi ikut-ikutan gitu. Oh, itu yang namanya definisi pacaran setelah menikah gitu ya. Aku bantuin saya. Terima kasih. Ya kalau nggak Roger bingung, aduh apa ya? Pulang-pulang nggak aman nih ya kan. Oke, sekarang kita baca postingan Cut Meriska pada saat anniversary pernikahan ya. Perjuangan awal pacaran sampai bisa di titik ini nggak mudah. Banyak air mata. Aku cuma mau bilang buat teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat, tetap berusaha membuat yang terbaik dan tetap dapat restu orang tua ya. Insya Allah dimudahkan segala urusan. Amin. Iya. Oke, penuh air mata. Siapa yang paling banyak air matanya? Dua-duanya sih. Iya Bang Roger. Iya. Itu waktu awal kenal itu emang dilarang gitu kan. Suruh pisah, kita turutin pisah. Oh serius? Disuruh Kita turutin pisah. pisah. Terus? Habis Pas itu nggak ketemu sengaja lagi nggak ketemu. sengaja, nyambung lagi, Iya, suruh karena pisah kita nggak lagi, pernah kita ada pisah masalah, lagi. kan? Iya berdua nggak pernah ada masalah. Nggak pernah, cuma disuruh. Tapi nurut ya, disuruh pisah nurut. Sedih tuh nangis ya. Nangis. Berapa kali kalian disuruh pisah nurut? Aduh, Makanya, capek deh. kamu sih ketahuan sih gitu. Capek deh. Udah. Apa capek? Iya, terus yang kamu bilang akhirnya ada mama yang selalu yang nemenin gitu, itu berapa Itu tahun? sama siapa ya kamu? Enggak, makan. Enak aja. Itu setelah berapa tahun? Berapa tahun disuruh putus itu? 5 tahun. 5 tahun? Tapi kita gitu ya, mungkin udah takdir Allah. Jadi kayak kita disuruh putus, kita putus. Terus kita lagi pergi gitu ke mall, nggak sengaja ketemu. Terus pergi kemana, nggak sengaja ketemu. Jadi setiap pergi tuh kayak ketemu tanpa sengaja ya pas ketemu ya balikan lagi gitu. Karena emang nggak punya masalah gitu. Jadi mungkin dalam hati tandanya ini kayaknya disuruh pisah tapi ketemu melulu. Tapi gitu. 5 tahun itu tuh ketemu tuh kalau pergi-pergi tuh kayak ya pacaran kita by phone gitu. Oh gini Ini aja. semua orang juga tahu kita seringnya video callan, telepon gitu. Kalau ketemu itu tuh takut ada lambe. Ini lagi rame ya waktu itu Waktu rame. itu kan lambe baru-baru kan. Kayaknya Karus pernah Iya kan? nemuin aku kan. Iya kan? Iya kan? Gara-gara dulu awalnya tuh si lambe. Jadi kayak ya. Waktu itu ya flashback ketika kamu ke capture sama handphone jadul itu apa yang terjadi? Langsung suruh putus, pisah gitu. Iya, waktu itu malah aku dipindahkan ke mamaku ke Medan malahan. Serius? Sampai aku tuh lagi Ditransmigrasikan. sampai aku tuh lagi ada sinetron tuh mamaku nggak mau ambil. Tapi baiknya waktu itu produser sama PH itu bantuin aku banget. Mereka kayak Bantuin kita sih ya sebenarnya. bantuin kita bener. Pak gimana Tapi ya Pak? kita nikah lagi tuh gara-gara produser kita yang bujuk-bujuk pada akhirnya. Suruh dia syuting lagi ke sini. Iya, suruh syuting lagi, suruh balik lagi. Kalau mungkin kalau produser dan PH-nya waktu itu nggak ngebantuin, aku masih stay di Medan. Ya ampun air matanya. Capek Drama ya? anjing. Sekarang ketawa, dulu mah nangis tiap hari. Kayak gitu ya lucu ya. Mereka tuh waktu awal-awal nikah kita wawancara gitu masih takut gitu. Iya, jadi parno kan. Walaupun sewaktu itu udah lamaran tuh kan banyak infotainment. Lamaran aja ngumpet-ngumpet. Kita sekarang tuh kayak ngapain sih kita lamaran ngumpet-ngumpet kayak
kayak parno aja gitu. Karena takut ya, karena perjalanan nggak mudah betul untuk Iya, kita berhati-hati banget sih. Padahal lamaran itu udah harus ada orang goal tua. pokoknya gitu kan. Jangan sampai gagal ibaratnya. Jadi kita sangat berhati-hati sih. Jadi sebenarnya banyak banget tawaran waktu itu ke Roger untuk kayak ya nikah sendiri gitu tanpa restu orang tua. Banyak banget jalan sampai hasutan, bisikan iya, gitu ya. di sini tuh aman, di sini tuh gini gitu-gitu. Tapi Roger bilang, enggak capek, kita kan mau nikah mau hidup enak, tenang. Niatnya kan baik-baik kan awalnya. Baik-baik, kan. aku juga harus kenal keluarga. Langkahnya juga harus baik. Masya Allah. Makanya aku captionnya begitu. Ini kalau mungkin apa yang mau kalian sarankan atau kalian sampaikan ya, mungkin ada banyak pasangan di luar sana yang juga menghadapi tantangan seperti itu, sedang berjuang mendapatkan restu. Iya. Tapi kan tadi kamu bilang, tapi jangan lupa tetap harus dengan restu orang tua. Gimana caranya? Karena kalau nggak dapat restu orang tua, ya nggak bisa dipungkirin kita pas baru lahiran kita butuh orang tua ngedampingin, memberi masukan karena anak pertama. Terus kita juga butuh masukan. Terus ya kan kita ada lebaran harus ke orang tua. Karena kalau aku sama Roger tipenya itu kalau ada masalah tuh kayak jadi stres buat kita. Jadi kayak nggak nyaman jalanin hidup. Jadi kita tuh pengennya semuanya tuh tenang-tenang, aman-aman, nyaman-nyaman. Jadi kayak nggak mau ada masalah nantinya gitu. Sampai restu itu dapat baru kita lamaran. Itu sebenarnya mama baru bilang oke, boleh gitu sama papa. Ya udah, itu kayak jedanya sebulan tuh udah lamaran, akad, resepsi, nikah semuanya udah langsung. Aku bilang jangan ditunda sayang, ditunda bisa batal. Bisa akhirnya ngomong oke, boleh itu orang tua ngeliat apa sih? Kita kan udah pakai pihak ketiga itu dari Ustadz Felix sama Syekh Ahmad waktu itu, dan banyak yang udah membuktikan, dan sampai detik ini juga Ustadz Felix, Syekh Ahmad juga masih memantau kita. Kadang-kadang Syekh Ahmad suka ke rumah, gimana nih sholatnya bener nggak, ininya bener, masih mengecek keadaan kita tuh, maksudnya kayak menjaga amanah dari orang-orang tua aku. Jadi pakainya jalur langit, ya kan, bahwa memperbaiki ibadah dulu karena pernikahan itu adalah ibadah. Dan itu yang kemudian yang menggetarkan hati, kemudian mungkin dipermudah juga, ya kan, semua jalannya. Jadi berapa tahun kira-kira kalau bilang yang lagi berusaha mendapatkan izin ya, target berapa tahun nih, begitu lewat dari segini udah gitu. Cicilan lunas ya. Seandainya nih 6 tahun masih belum. Kalau selama masih sanggup ya jalanin aja. Soalnya kita juga nggak ada yang tahu. Ya? Kita benar-benar nggak ada yang tahu sih. Nggak, kadang mikir gini, kalau tiba-tiba aku nikah sama orang lain, aku jadi keinget, misalkan aku jadi keinget Roger terus. Jadi kan itu juga nggak baik kan. Ya udah, mendingan daripada aku buka hati buat orang lain, mending aku tunggu aja kalau aku. Ya, selama masih yakin ya udah jalanin aja terus. Tergantung komitmen berdua begitu. Sekuatnya. Oh, seperti ibu-ibu kuat ini ya. Tembak, dor. Kita mau ngobrol sama ibu-ibu The Rempongs Mom. Ya, ini adalah berawal dari ibu-ibu arisan, ketemu itu saat nganterin anaknya TK, dari TK begitu ya. Dan ini kegiatannya macam-macam sebetulnya. Mereka juga kadang kalau ada kegiatan, ada pesta di tetangga gitu ya, datang bantu masakin, cuci batu, cuci piring dan sebagainya, sampai bantuin juga untuk mengisi acara dan akhirnya viral. Cerita viralnya juga kasihan loh. Suruh nunggu berapa jam, Bu? 4 jam. Lama ya, ada yang nahan mau ke belakang tadinya ya kan, disuruh nunggu, udah kesel aja mau pulang. Terakhir nyanyi viral. Kita lihat dulu profil The Rempongs Mom berikut ini. Susilawati, wanita kelahiran 1981 asal Lampung ini viral karena video yang memperlihatkan penampilan dirinya saat bernyanyi lagu berjudul Waktuku Kecil milik band Knalpot asal Bandung yang telah diaransemen menjadi dangdut di acara pernikahan. Hingga banyak publik figur membuat video reaksi seperti Ruben Onsu, Sule, serta mantan Presiden Joko Widodo yang telah ditonton sebanyak 38 juta kali. Susilawati yang tergabung dalam grup arisan bernama Rempong Moms yang terbentuk sejak 10 tahun lalu dan memiliki 13 anggota, salah satunya adalah Watini, Nilawati, dan Santi Putri ini kerap tampil di berbagai acara di televisi setelah video nyanyinya viral, hingga Instagramnya kini memiliki 21.000 pengikut serta mendapatkan tawaran endorse dari berbagai produk. Bagaimana reaksi pertama anggota Rempong Moms saat mengetahui video manggungnya viral? Dan benarkah anggota Rempong Moms yang lain sempat merasa cemburu dengan kepopuleran Susilawati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke,
kita bersama Rempong Mom. Aduh, hari ini aku lihat wajahnya udah mulai lelah ya. Kemarin sampai jam berapa, Bu? Sampai sore ya, Bu. Suaranya udah pada habis, suruh nyanyi berapa kali itu kemarin ya. Kita lihat artikelnya, Susi Susilawati yang viral gara-gara lagu Waktuku Kecil gitu ya. Bahkan sekarang namanya Ibu jadi Ibu apa? Dordor. Bunda Dordor. Bunda Dordor. Mak Dordor. Mak Dordor gitu ya. Nah ini coba kita lihat di sekelumit kegiatan ibu-ibu ini, The Rempong Mom setelah viral. Berikut ini. Apa aja yang berubah sih Bu sejak viral itu, apa aja yang berubah? Kegiatan apa yang berubah? Keluar rumah. Keluar rumah. Terus udah diajak foto. Banyak yang ngajak foto. Ngajak foto. Ketemu artis-artis. Ketemu artis-artis. Terus makin sibuk nggak? Ya. Makin sibuk. Ada jadwal manggung udah ada? Enggak. Oh enggak, belum ada ya, ditunggu lah ya. Nanti kan kemarin juga pakai seragaman. Emang punya seragam ini, geng? Punya. Berapa seragam punya? 4 seragam, warna apa aja? Hijau ini, lilac, polkadot. Terus hijau yang viral yang kemarin. itu baru ini. Oh, hijau yang viral itu juga seragam baru ini, jadi 4 gitu ya. Orange. Oh, orange ada 5 berarti ya. Oke, jadi kegiatannya apa aja sih? Rame-rame ini, ibu-ibu arisan ini selain arisan ngapain aja biasanya? Karaokean bareng? Setiap bulan itu selalu arisan, pojok arisan pindah karaokean, Oke, karaokean. karaokean. Terus kalau yang kemarin ini acara apa sih sebetulnya? Pernikahan. Itu yang diundang memang cuma sebagian aja? Enggak, semua. 13-13-nya dia. Iya. Oke, Kan terus anak ketua Rempong Mom, Ibu Yulina. oh itu. Menikah. Oke, nah itu biasanya ibu-ibu kalau misalnya ada kondangan, itu apa sih kegiatan bantuin ngapain biasanya? Saya masak nasi. Heeh. Ini nyayur. Nyayur, Sama ini ngeracik kue. ngeracik kue. Itu biasanya masak berapa banyak? Ya, kalau mau pesta itu kan minimal 1 pikul masak nasi. 1 pikul masak. Memang seperti itu tradisinya di sana gitu ya. Terus kemarin Bu Susilawati sempat cerita ya, kadang-kadang kalau lagi bantuin orang ada yang bikin sedih gitu. Ketika bantuin orang tuh diucapkan terima kasih juga enggak. Enggak. Iya. Kalau lagi mau baik benar. Si tolong ya sih, saya mau yasinan gini kan. Saya berharap sih pulang bawa apa gitu. Setelah selesai acaranya kayak nggak kenal. Kayak nggak kenal gitu. Jadi nggak ucapin terima kasih juga enggak. Enggak. Itu sering begitu? Sering, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalian nggak kapok untuk Enggak. Berbuat baik itu motivasi kami. Oh, Masya Allah. Oke, dan ya ini buah manisnya ya, salah satunya adalah ketika mesti nunggu akhirnya manggung viral, di banyak artis-artis juga yang memparodikan lagu Dor. Ikutin kita lihat. Ada beberapa reaction ya. Nah ibu-ibu, ini dari kemarin aku udah ketemu ya, kan ketemu banyak artis. Sebenarnya ada lagi nggak sih artis yang sebenarnya pengen ketemu, pengen foto tapi belum sempat? Ada nggak? Ada yang Nagita ya Rapi ya. Oh Nagita sama Rapi. Sama Ayu Ting Ting. Lah kemarin nggak ketemu sama Nggak ada, Ibu? Oh lagi umroh. Ruben juga kami nggak foto, dia keburu pergi. Oh gitu. Ruben udah pergi ya. Oh iya, siapa lagi pengen foto? Yang tadi sih sama kakak Umes tadi nggak foto sendiri kan kami pengen foto berdua yang Kakak berdua. Omes. Oh yang pengen berdua-berdua. Iya, gitu. biasanya kami kan berdua tadi Rami sih udah sih. Oh ramean udah ya. Siapa lagi? Jadi utamanya itu Nagita, Raffi, Ayu Ting Ting. Belum. Ruben. Gitu. Terus siapa lagi udah nggak ada? Ada sih sebenarnya, cuman kita nervous loh. Oh nervous masa sih? Sebenarnya kita iya jadi lupa padahal kami tuh. Nah ini Rempong namanya. Rempong. Itu ya. Jadi lupa saking nervousnya lupa. Iya, kita ngidolin kayak Bunda Elvi. Bunda Elvi juga pengen. Oke. Sebenarnya sama Pak Haji Roma Irama itu idola saya banget. Oh. Ini berapa hari ini di Jakarta sampai kapan? Nanti sore. Besok udah pulang. Besok udah pulang. Mudah-mudahan diperpanjang kalau ada yang perpanjang. Tolong jangan pulang dulu nih, diundang ke sini. Amin. Istirahat dulu lah. Kita akan kembali lagi. Sebenarnya lagu ini ya, nada ini itu asal muasalnya dari band apa sih? Band Knalpot ya katanya Knalpot. Dan itu adalah band metal. Enggak ya. Lagu gue. Coba kita lihat. Saya berikutnya kemana tetap di rumah.